wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali. Hari ini hari Senin tanggal 2 November 2020, tanggal 16 atau 16 bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Hari ini kita lanjutkan kaji kita tentang orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala sebagai salah satu syarat kriteria dari jundullah, dari tentara Allah, yang dibahas oleh Allah Ta'ala, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 54. Kita ulangi kembali ayatnya. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya, dan seterusnya ila akhiril ayat. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari dinnya, dari agamanya, dari al-Islam ini, maka kelak Allah datangkan suatu kaum, suatu generasi yang memiliki kriteria tertentu. Ya, ini generasi pengganti. Dan kriteria yang paling pertama adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka dicintai oleh Allah dan Allah mencintai, dan mereka mencintai Allah. Ya. Nah, kita sudah membahas beberapa kriteria terdahulu pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan bahas 3 kriteria lagi. Dan kita mengambil dari kitab yang sangat bermanfaat ini, yang berjudul 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maaf ini mirroring ya, tapi Anda bisa membayangkan 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah Ta'ala ya. Hari ini kita akan membahas 3 lagi kriteria orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Yang pertama, orang-orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan, falamma ata alayhi qala ayna turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qala hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Qala fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabta fihi." Masya Allah Ta'ala ya. Ada seorang laki-laki yang akan mengunjungi, menziarahi saudaranya seiman ya, saudara muslimnya di suatu kampung lain. Lalu Allah mengutus malaikat untuk mengawasi perjalanannya. Maka ketika mendatanginya, malaikat itu bertanya kepada orang ini, "Aina turid? Mau kemana kamu?" Laki-laki itu menjawab, "Aku ingin menemui saudaraku di kampung itu." Malaikat itu bertanya, "Apakah kamu punya suatu nikmat darinya?" Maksudnya apakah ada satu hutang yang kamu mau tagih dari dia atau urusan keduniaan lainnya? Dijawab oleh laki-laki ini, "Tidak, aku ingin mengunjunginya semata-mata karena aku mencintainya karena Allah Azza wa Jalla." Maka malaikat itu pun berkata, "Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu, bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Azza wa Jalla." Masya Allah Ta'ala ya, jadi al-ukhuwatu wal mahabbatu fillah ya, persaudaraan dan saling mencinta karena Allah adalah perkara yang jika kita kerjakan, jika kita jadikan itu habit, jadi kebiasaan kita, maka kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, berbagai upaya kita untuk bisa mengekspresikan cinta kita kepada sesama saudara muslim, saudara mukmin, itu perlu kita hidupkan, kita biasakan ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam hadis yang lain lagi Nabi mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim
mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Artinya, perumpamaan kaum mukminin dalam kecintaan mereka, kasih sayang mereka, kelemah lembutan mereka di antara satu sama lain, bagaikan satu tubuh yang apabila ada anggota badannya yang merasa sakit, niscaya seluruh tubuh itu ikut terpanggil, ikut terbawa, ikut terparu, tidak bisa tidur dan berada dalam keadaan demam, ya. Masya Allah Ta'ala, ya. Nah, salah satu hal yang bisa kita kerjakan, dan ini simple, ini bahkan gratis, yang murah, asalkan kita ya mau melakukannya dan kita terbiasa dan kita senang gemar membiasakannya. Kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadih, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahababtum, afshus salama bainakum." Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, tidaklah kalian akan masuk jannah, surga, sebelum kalian beriman. Dan tidaklah kalian dikatakan beriman sebelum kalian saling mencinta satu sama lain. Maukah kalian aku tunjukkan, aku perlihatkan, ya aku beritahu kepada sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya, pasti kalian akan saling mencinta satu sama lain. Sebarkanlah ucapan assalamualaikum di antara kalian satu sama lain. Masya Allah Ta'ala. Karenanya saudaraku rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang lain, Nabi menggambarkan bahwa musuh utama kita yaitu kaum Yahudi. Ya ingat ya, Yahudi itu musuh utama kita. Dan yang mengatakan itu bukan kita bukan rasis ya. Tetapi Allah Ta'ala yang menjelaskan kepada kita dalam kitabnya. Surat Al-Ma'idah ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, "Latajidanna asyaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku." Sungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan temukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Nah, dalam sebuah hadis Nabiullah Muhammad SAW, manusia yang tidak pernah berdusta, mengatakan tentang kaum Yahudi ini, "Innal yahuda qaumun hasadun." Ya, sesungguhnya kaum Yahudi itu kaum yang penuh dengan sifat hasad, ya, dan mereka tidak hasad kepada kita kecuali dalam dua perkara, ya, afsyus salam wa bainakum, ya, wa amin, ya. Kebiasaan umat Islam saling mengucapkan assalamualaikum satu sama lain dan dibalas dengan waalaikumsalam. Dan yang kedua, ucapan amin kaum muslimin. Jadi saudaraku rahimakumullah, mengungkapkan rasa kasih sayang kita karena Allah kepada sesama mukmin adalah perkara yang menimbulkan hasad dalam diri kaum Yahudi. Mereka tidak senang melihat kita berukhuwah Islamiyah. Ya, termasuk Nabi pernah mengatakan, ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumnya engkau di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah, ya. Yahudi tidak senang hal ini. Karenanya mereka bikin aturan lah sekarang betapa manusia itu wajib menutup mukanya dengan masker, ya. Dengan 1001 alasan, terutama alasan sains dan kesehatan kata mereka. Padahal perdebatan tentang hal ini cukup panjang, ya. Ada yang mengatakan bahkan, ya, ahli juga, bahwasanya masker itu hanya bagi orang yang sakit. Orang yang sehat kalau pakai masker, akhirnya dia mengkonsum CO2-nya dia sendiri, karbon dioksidanya sendiri, dan ini akan menurunkan, ya, kekuatan tubuh, imunitas tubuh, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, ini golongan yang dicintai Allah, yaitu mereka yang saling mencinta karena Allah, ya. Dan lagi-lagi di dalam dunia yang penuh fitnah sekarang ini, ya, aturan yang dibuat oleh mereka yang sedang menguasai dunia yaitu Yahudi adalah dengan alasan kesehatan sains, ya. Hendaknya anak jangan menjumpai orang tuanya, apalagi kalau sudah menjadi kakek dan nenek. Cucu jangan menjumpai, cukup dari jauh mendadah-dadah saja. Ini adalah perkara yang sangat, ya, perlu direnungkan, perlu dikaji ulang, perlu diintrospeksikan, karena sesungguhnya, ya, orang semakin tua, seorang ayah, seorang ibu, seorang sudah jadi kakek, sudah jadi nenek, justru yang membuat hiburan bagi mereka yang paling utama adalah jika dikunjungi oleh anandanya, apalagi cucundanya, ya. Itu adalah hiburan terbaik buat orang tua, ya, dan itu adalah bentuk birrul walidain yang sangat tinggi. Ketika kita sudah punya anak, orang tua kita masih hidup, ya, kita harus biasakan anak-anak kita sebagai cucu mereka, ya, berjumpa, ya,
berkumpul bersama ya. Alangkah ironisnya kalau sampai ya seorang kakek nenek tidak bisa berjumpa dengan cucunya hanya dengan alasan karena khawatir kesehatannya akan terganggu ya. Padahal apalah artinya hidup di dunia ini kalau seandainya hal-hal yang paling mendasar tidak boleh ditegakkan. Dan ingat, ini mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala ya. Maka ada satu kisah ya, ada seorang yang ayahnya sudah lanjut usia 80-an tahun. Ayahnya ini tinggal dengan orang ini, pemuda ini ya. Nah, ayahnya ini setiap makan itu berkumpul dengan anak-anaknya, dengan menantunya, dengan cucu-cucunya ya, semua bercengkrama. Suatu ketika datanglah berkunjung ke rumah si kawan ini ya, tantenya, jadi adik dari ayahnya ini yang usianya sudah lanjut juga 70-an tahun. Nah, si tantenya ini melihat abangnya ya, abang dari si nenek ini ya, duduk bersama anak menantunya. Ini sedang musim pandemi ini ya. Dia pun bertanya, apakah abang kalau makan rame begini ngumpul sama anak sama cucu ya kan? Dia bilang, ya memang iya, dari dulu juga sudah demikian. Maka si nenek ini mengatakan, aduh aye benar-benar sedih benar ya kan. Ini orang Betawi ya kan. Aye ini sekarang ya diperlakukan ya seperti hewan di kebun binatang. Kalau datang anak-anakku, menantuku, cucu-cucuku naik mobil ya, mereka klakson mobilnya, kemudian aku datang ke jendela ruang tamuku, mereka hanya dari mobil dia, mereka buka jendela mobil, mereka dada-dada, sedangkan aku dada-dada dari dalam rumahku. Jadi seolah-olah aku kayak monyet di kebun binatang. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, ini harus kita renungkan, benarkah sikap seperti ini? Makanya saya sering mengatakan, pantas kalau di barat sudah mulai ada yang tidak mau menyebutnya pandemi, ini plandemi, ini sudah direncanakan, ini bahkan scam-demi, hoax-demi ya, dan ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Salah satunya adalah silaturahim tidak bisa tegak ya, padahal bersilaturahim itu mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala, dan kecintaan Allah itu yang menyebabkan kita memiliki kriteria, salah satu kriteria dari jundullah, tentara Allah yang mudah-mudahan dikumpulkan bersama sang pemimpin kelak di akhir zaman nanti, yaitu Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salim tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.